Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang algoritma dan pemrograman. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang notasi algoritma dengan menggunakan pseudocode. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Nisa. Pengertian algoritma yang saya kumpulkan dari beberapa literatur dan saya cantumkan dalam slide ini disebutkan bahwa algoritma pseudocode itu adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman. Pengertian pseudocode yang lainnya disebutkan bahwa pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan pemrograman karena pseudo itu berasal dari dua kata, yaitu pseudo dan kode, di mana pseudo itu artinya adalah menyerupai, mirip, sedangkan kode itu berasal dari bahasa pemrograman. Kemudian disebutkan juga bahwa pseudocode itu adalah ringkasan algoritma pemrograman komputer menggunakan struktur dalam bahasa pemrograman dan ditampilkan supaya dibaca oleh manusia dan bukan mesin. Pseudocode itu tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya, dan bahasa yang digunakan adalah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Pascal, C++, dan bahasa pemrograman lainnya. Fungsi dan tujuan daripada pseudocode yang pertama adalah mempermudah penggunanya dalam memahami dan memperjelas cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, pseudocode itu digunakan sebagai alat dokumentasi. Dan yang ketiga, pseudocode membantu penggunanya dalam menuliskan suatu algoritma yang dibuatnya. Kemudian yang ketiga adalah pseudocode tidak bergantung pada sistem tertentu, dan bentuk dari pseudocode itu termasuk ringan dan simple, sehingga itulah yang diharapkan dari suatu algoritma, bahwa algoritma itu haruslah simple dan mudah. Nah, dalam menuliskan satu algoritma pseudocode kita memiliki struktur penulisan yang baku. Yang pertama adalah bagian awal kita menulis judul yang berisi judul dari algoritmanya. Kemudian di bagian yang kedua, setelah kita menuliskan judul algoritma, maka kita lakukan deklarasi atau declaration berisi variabel yang akan kita gunakan beserta dengan konstanta variabel. Lalu struktur yang ketiga adalah bagian implementasi atau implementation. Di bagian ini kita menuliskan isi dari algoritmanya. Nah, kita langsung saja pada contoh nomor 1. Dalam pseudocode ini, misalnya kita ingin menghitung luas persegi panjang. Seperti pada contoh algoritma dengan menggunakan flowchart dan kalimat deskripsi di video-video sebelumnya, maka rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Informasi tambahan bahwa kalau yang dihitung adalah keliling dari persegi panjang, maka kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Baik, kita lihat bagaimana algoritma pseudocode dengan hitung luas persegi panjang ini. Algoritmanya adalah seperti ini. Di bagian awal kita tulis judul algoritmanya, yaitu program hitung luas persegi panjang. Kemudian di bagian declaration kita declare variabel panjang, lebar, dan luas dengan menggunakan tipe data integer. Setelah itu kita masuk ke bagian implementasi. Di situ kita isi dengan inti dari algoritmanya, yaitu read panjang, read lebar, set luas dengan panjang dikali lebar. Setelah itu write luas. Read panjang maupun read lebar bisa kita ganti dengan menggunakan input panjang, input lebar. Sedangkan write luas bisa kita ganti dengan menggunakan kata display luas.
Selanjutnya contoh pseudocode nomor 2. Contoh pseudocode nomor 2 ini kita membahas tentang menentukan sebuah bilangan, apakah bilangan tersebut adalah merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, sebelum kita menuliskan pseudocode-nya, kita buat dulu ciri dari satu bilangan genap adalah bilangan yang jika kita bagi dengan angka 2, maka sisa hasil baginya adalah 0. Misalnya sebuah bilangan dengan nilai A, maka jika dibagi dengan 2, maka sisa hasil baginya adalah 0. Sehingga bentuk pseudocode-nya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kita tuliskan judul algoritmanya, yaitu program bilangan ganjil dan genap. Tanda garis 2 di bagian depannya itu menunjukkan bahwa baris perintah itu adalah merupakan komentar. Kemudian declaration, kita declare dua variabel, yaitu variabel bilangan dan variabel sisa dengan menggunakan tipe integer. Oh ya, variabel integer itu adalah variabel yang jika digunakan pada satu tipe data, yang jika digunakan pada satu variabel, berarti variabel itu hanya akan menerima tipe bilangan bulat. Kemudian di bagian implementation, yaitu input bilangan, lalu kita hitung sisanya dengan set sisa sama dengan bilangan modulus 2. Setelah kita mendapatkan nilai sisanya, maka kita buat decision, yaitu jika sisa sama dengan 0, maka print genap. Jika tidak, maka kita print ganjil. Setelah itu kita tutup dengan end-if. Nah, di dalam algoritma ini kita menggunakan decision. Sekian. Jangan lupa selalu tersenyum. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.